41 hari setelah Prime Faya, Clark muncul dari balik puing-puing reruntuhan laboratorium BK. Nampaknya Nightblood berhasil membuat dirinya pulih dengan cepat dari paparan radiasi. Namun meskipun begitu, seluruh tanah tertutupi abu. Bahkan laut yang mengelilingi Pulau Ali pun sudah tertutup pasir. Ia berjalan cukup jauh dan menggali pasir sampai ia menemukan mobil rover yang nampaknya masih utuh meskipun terkena Prime Faya. Hal pertama yang Clark lakukan adalah pergi ke polis, ingin menemui Abby dan yang lainnya. Namun, puing-puing beton bekas reruntuhan bangunan polis menghalangi jalan masuk menuju bunker. Ia pun berusaha membersihkannya, namun itu bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri. Yang ada malah reruntuhan itu semakin parah berjatuhan. Dan ya, tak ada jalan masuk ataupun jalan keluar dari bunker. Clark pun menjadi satu-satunya manusia yang tinggal di bumi saat ini, tanpa teman, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Ia bahkan pergi ke Arkadia yang di sana kondisinya sudah sangat naas. Yang tersisa hanya tulang belulang Jasper dan kawan-kawannya karena Prime Faya. Di sana, Clark juga menemukan kotak rahasia Jasper yang isinya headset milik Maya dan sepucuk surat untuk Monty. Tak ada hal lain yang ia temukan. Clark pun pergi menjelajah berharap ada bagian bumi yang dalam keadaan masih baik. Berkilo-kilometer Clark mengemudikan mobilnya. Tak ada pemandangan hijau sedikit pun. Semuanya gersang, bahkan pohon-pohon di sekelilingnya pun tak memiliki daun. Clark hanya mengandalkan air hujan dan serangga untuk bertahan hidup. Belum lagi efek dari Prime Faya membuat cuaca buruk. Badai pasir dan angin topan selalu datang tiba-tiba. Akibat hal itu pun mobil Clark jadi sering mogok karena bahan bakar mobilnya tidak menggunakan bensin, melainkan menggunakan panel surya. Badai pasir dan angin topan yang datang tiba-tiba pun membuat panel suryanya jadi rusak, yang membuat Clark harus berjalan kaki melewati padang pasir yang luasnya jauh sekali demi mencari panel listrik tenaga surya yang lain. Kepanasan dan kehabisan air membuat Clark pingsan, yang tubuhnya tiba-tiba dijadikan makanan burung gagak. Hidup apakah ini? Hidup seorang diri di bumi dengan situasi yang tidak mengenakan membuat Clark frustasi dan hendak bunuh Dirman. Namun, tiba-tiba burung gagak tadi muncul seolah-olah mengajak Clark ke tempat tinggalnya. Yang mana, ya ternyata masih ada satu titik di bumi yang tetap asri. Seolah-olah Prime Faya tidak pernah menyentuhnya. Bagian hutan itu disebut Lembah Dangkal, yang menjadi salah satu tempat tinggal klan Senandoah, salah satu klan Grounders. I guess we'll find out. But the truth is, I tell myself that every life I took. Wait till you see this place. Meskipun lembah itu selamat dari Prime Faya, tapi radiasinya membunuh orang-orang di sana. Ratusan mayat tergeletak di sebuah bangunan gereja tua, yang setiap tubuh mereka terdapat luka bakar akibat radiasi. Clark pun membakar tubuh mereka untuk menghormati jiwa-jiwanya. Clark sekarang tak lagi makan serangga. Lembah itu bahkan menyediakan buah-buahan yang bisa Clark makan. Di saat-saat Clark menikmati makanannya sambil berbicara dengan radio mati, tiba-tiba sesosok makhluk kecil muncul mengejutkan Clark. Ternyata itu adalah seorang anak kecil berdarah Nightblood yang nampaknya selamat dari Prime Faya dan radiasi. Clark pun penasaran dan mengikutinya untuk mengajaknya bicara. Akan tetapi anak kecil itu nampak ketakutan. Ya, bagaimana tidak, anak sekecil itu harus menyaksikan orang tuanya meninggoy di depan mata kepalanya sendiri, sedangkan dia adalah orang yang selamat satu-satunya. Dan tiba-tiba, Clark terjerat dalam perangkap beruang yang membuat kakinya terluka parah. Si anak kecil itu pun langsung menyerangnya. Namun setelah mengetahui Clark berdarah hitam, si anak kecil langsung pergi dan menyesali perbuatannya. Singkat cerita, di lain harinya Clark menemui anak kecil itu di sebuah sungai. Ia ingin meminta bantuan si anak untuk mengajarinya menangkap ikan dengan tombak. Si anak malah ketakutan dan pergi. Namun di lain waktu si anak nampak tertarik pada Clark yang sedang menggambarnya. Dari situlah 6 tahun berlalu. Anak kecil itu bernama Maddie dan Clark mengadopsi Maddie sebagai anaknya. Setiap malam Clark menceritakan cerita dirinya dan The 100 pada Maddie. Mereka pun hidup berdua di lembah dangkal dengan bahagia selama beberapa tahun terakhir.
Di lain sisi, yaitu di Bahtera, Bellamy dan kawan-kawan hidup dengan aman dan damai, meskipun setiap hari harus memakan ganggang, sekumpulan organisme penyuplai karbohidrat dan protein, sehingga selama 6 tahun ini mereka masih baik-baik saja. Tapi meskipun begitu, perasaan rindu tinggal di bumi tetaplah ada. Raven selalu mencari cara agar bisa membawa teman-temannya pulang. Namun selama 6 tahun ini masih belum ada kemajuan. Di samping itu, si Murphy ternyata mengasingkan dirinya karena beberapa alasan tak masuk akal, yaitu cemburu pada Emory yang belajar ilmu mekanik pada Raven. Sedangkan dirinya tetaplah Murphy si kecoa yang susah mati. Yang selalu membelanya hanyalah Bellamy. Meskipun mereka tak akur-akur amat, tapi Bellamy menganggap semua temannya adalah keluarga. Dan di sela-sela perkelahian kecil Bellamy dan Murphy, tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal luar angkasa yang bisa saja menjadi jalan mereka pulang. Dan itu jugalah pesawat yang dilihat oleh Clark dan Maddie di episode sebelumnya. Kapal itu memiliki tulisan yang mengatakan Eligius 6 sedang mengangkut tahanan. Membaca itu, Clark pun panik dan menyuruh Maddie untuk bersembunyi. Sedangkan dirinya akan mengintai siapakah orang-orang yang tiba-tiba muncul ini. Kapten dari kru tersebut adalah seorang perempuan bernama Diyoza. Mayoritas krunya adalah pria-pria tangguh, salah satunya McCrary. Hubungan Diyoza dan McCrary sangat rumit karena mereka pernah menjadi rekan, musuh, bahkan pasangan. Dan kini Diyoza tengah mengandung anaknya. Namun saat ini hubungan mereka lebih seperti musuh dalam selimut karena keduanya sama-sama kuat dan sama-sama ingin memimpin kru itu. Hanya saja untuk sementara waktu, Diyoza yang lebih berkuasa, sehingga dia yang memegang kendali sebagai pemimpin. Selain McCrary, ada juga sang pilot sekaligus hacker handal, ia bernama Shaw. Shaw ini bukan bagian dari kru Diyoza, tapi ia dimanfaatkan saja oleh Diyoza karena hanya Shaw yang bisa mengemudikan pesawatnya. Tak lama dari itu, tiba-tiba Clark mendengar tembakan dari arah persembunyian Maddie. Ia pun langsung bergegas pergi dan membunuh 2 orang yang menyerang Maddie. Oh, come on, man, you gonna shoot a kid? Why not? Suara tembakan pun membuat Diyoza dan kru-krunya panik, sehingga mereka semua mulai memburu Clark dan Maddie. Pada saat yang sama, Bellamy dan yang lainnya akan pergi ke kapal induk milik Diyoza demi mencari bahan bakar roket yang bisa membawa mereka pulang. Scene berganti memperlihatkan Octavia yang saat ini menjadi Red Queen One Crew. Di bawah kepemimpinan Octavia, tidak ada lagi klan-klan berbeda, melainkan hanya satu klan yang disebut One Crew. The 100 bersambung. Pada episode ini, kita akan melihat situasi di bunker Second Dawn, 46 hari setelah Prime Faya meluluh lantakan seisi bumi, di mana pada hari itu Octavia masih menjadi pemimpin yang masih idealis, yang mana dirinya akan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada dirinya sendiri. Terlihat dari bagaimana Octavia memberikan hukuman pada rakyatnya yang telah mencuri selimut. Ia hanya memberi sanksi berupa selimut itu harus dikembalikan ke tempat semula, tanpa harus ada kekerasan ataupun pungli. Namun tiba-tiba suara ketrak-ketrek terdengar dari atas bunker yang bisa dipastikan itu adalah Clark yang sedang mencoba mencari jalan masuk ke bunker. Somebody's out there. Pada saat itu juga, Abby dan Ken berusaha menyusulnya dengan mencoba keluar dari bunker. Namun seperti yang sudah kita duga, pintu bunkernya tidak bisa terbuka. Bahkan setelah Abby dan Ken berdiskusi dengan Telo yang merupakan seorang engineer pun tidak ada hal yang bisa diusahakan. Misalnya seperti mencari terowongan rahasia atau hanya sekedar mengebor tembok. Tidak mungkin bisa dilakukan karena tembok bunker ini terbuat dari beton yang tebalnya 30 cm. Maka akan sangat sulit jika dilakukan pengeboran. Mungkin butuh waktu 100 tahun lamanya untuk mengebor. Terlebih lagi, persediaan stok makanan di dalam bunker diperkirakan hanya cukup untuk waktu 5 tahun dengan populasi 1.200 orang. Maka kalau mereka ingin berjaga-jaga, jika saja tidak bisa keluar dari bunker dalam waktu 5 tahun, mereka harus memilih antara mengurangi jatah makanan atau mengurangi populasi manusianya. Yang mana hal itu membuat Octavia bimbang,
Karena ya ngapain diselamatkan kalau pada akhirnya dibunuh-bunuh juga. Alhasil, Octavia harus memilih mengurangi jatah makanan yang hanya diberikan secentong sup saja tanpa ada tambahan lainnya. Yang mana seorang anak seperti Ethan pun tidak merasa kenyang. Ethan ini adalah anaknya Wowo yang waktu itu dititipkan pada Telo. Pengurangan jatah makanan ini pun menjadi pemantik rakyat Sky People untuk melakukan genosida dengan menguasai hidroponik farm yang menjadi inti dari sumber makanan. Rakyat Sky People yang masih merasa bahwa bunker itu sejak awal adalah milik mereka, berpikir bahwa hanya merekalah yang berhak bertahan hidup. Namun masalahnya adalah rencana yang dipelopori oleh Cooper yang seorang ahli hidroponik itu tidak sepenuhnya matang. Karena masih ada puluhan rakyat Sky People yang berada di luar pintu hidroponik farm. Hal itu pun membuat 1.100 warga Grounders murka dan mengobrak-abrik rakyat Sky People yang lain. Termasuk Telo yang harus bergelut dengan salah satu Grounders bertubuh sangar, bersenjatakan paku besi. Membuat Telo kewalahan dan beginilah yang terjadi. Pergelutan yang tidak bermutu itu pun terhenti karena kedatangan Octavia dan Indra, namun tetap menyisakan luka yang cukup dalam di tubuh Telo. Meskipun begitu, Octavia tidak terlalu memusingkannya karena ia butuh Telo untuk segera mencari cara membuka pintu hidroponik farm. Yang mana setelah melihat blueprint, Telo langsung tahu ia harus kemana dan berbuat apa untuk bisa membuka pintunya. Namun, pertama-tama ia harus berpakaian seperti Grounders karena jika Grounders melihat Sky People, mereka pasti akan membunuhnya. Setelah itu, ia dan Octavia pergi ke basement, di mana di sana Telo akan mengalihkan aliran listrik generator hidroponik farm sehingga sistem kunci pintunya terbuka. Namun di basement, para Grounders banyak yang menjadi-jadi. Mereka semua dipengaruhi amarah dan rasa lapar yang membuat mereka sangat brutal. Mereka memburu rakyat Sky People yang ada, lalu menghajarnya sampai meninggal, kemudian membakar jasadnya. Tak butuh waktu lama untuk Telo menemukan tempat generatornya. Ia bekerja sebisa mungkin, tapi tubuhnya bahkan tidak bisa menopang dirinya. Ia hanya mengatakan hal-hal yang harus dilakukannya pada Octavia. Namun di langkah terakhir, Telo tiba-tiba tidak ingin membantu Octavia. Karena ia tahu jika dirinya membuka pintu itu, maka para Grounders akan membunuh rakyat Sky People yang berada di dalam hidroponik farm. Maka ia tak ingin mengambil keputusan yang gegabah. Telo pun meminta Octavia terlebih dahulu untuk meyakinkan para Grounders agar menjauh dari pintu dan memastikan hanya orang-orang yang bersalahlah yang akan dihukum. Octavia pun mau tak mau menyetujui hal itu dan pergi langsung ke hidroponik farm untuk memberi pemahaman kepada para Grounders agar mundur. Pada saat yang sama, di dalam hidroponik farm, Ken dan Abby jelas selalu bersikap diplomatis. Cooper yang sudah paham watak mereka memutuskan untuk memborgol saja keduanya agar tidak menggagalkan rencananya. Abby tampaknya tidak baik-baik saja. Ia selalu gelisah, gundah gulana, tidak seperti Abby dahulu yang selalu bijak. Akibat kode Ali yang masih tersisa di kepalanya, ia selalu kesakitan dan selalu memerlukan obat-obatan narkoboy untuk menenangkan dirinya. Kembali pada Octavia, ia telah tiba di depan hidroponik farm bersama pasukan One Crew. Seperti yang kita tahu, para Grounders ini sulit sekali diajak berkompromi maupun bernegosiasi. Tak punya pilihan lain, Octavia pun memimpin pasukannya memilih jalur kekerasan untuk menghentikan mereka. Dan beginilah yang terjadi. Or you're the enemy of One Crew. You are One Crew. Setelah berkali-kali memperingatkan mereka dengan kata-kata, pilihlah, kalian bagian dari One Crew atau musuh One Crew. Sebagian Grounders tetap melawan dan tewas di tangan pasukan One Crew. Sementara sisanya yang memilih tidak melawan dibiarkan hidup dan tidak disakiti. Setelah selesai, Octavia pun langsung menghubungi Telo untuk membuka pintunya. Dan ya, Cooper beserta antek-anteknya ditangkap. Sedangkan yang tidak bersalah aman sesuai dengan apa yang Telo amanatkan.
Namun nahasnya perjuangan Telo hanya sampai di sini saja, karena lukanya membuat Telo kehabisan darah. Abby dan Ken pun tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikhlaskan rekan seperjuangan mereka itu pergi untuk selamanya. Telo hanya berpesan untuk menjaga Ethan, karena anak itu saat ini jelas sebatang kara. Hari yang berat untuk Octavia sebagai pemimpin. Ia harus membunuh sebagian orang-orangnya hanya untuk menyelamatkan yang lainnya. Hatinya runtuh dan rasa kemanusiaannya pun terguncang. Namun seorang pemimpin harus tetap tegar dan kuat, serta mengedepankan kepentingan rakyatnya. Tentunya menjadi pemimpin yang selalu melakukan hal yang benar adalah tantangan yang besar. Seorang pemimpin harus memiliki ciri khas yang powerful, dan inilah Octavia, berzirah darah musuh yang menjadikannya Red Queen. Gaya dan indra meyakinkan Octavia bahwa dia harus menunjukkan ketegasan dan menanamkan rasa takut pada rakyatnya, agar mereka bisa bersatu dan taat mematuhi peraturan Octavia. Berdasarkan hasutan-hasutan itulah, Octavia yang tadinya tidak ingin ada perkelahian dan pertumpahan darah pun berubah pikiran. Ia membuat orang-orang yang sudah bersalah tadi dihukum dengan bertarung sampai hanya ada satu yang menang. Dan yang menang itu akan diampuni kesalahannya. Dan beginilah yang terjadi. Layaknya arena gladiator, Cooper, rekan-rekannya dan beberapa grounders yang ikut dalam pemberontakan pun terpaksa saling bunuh-membunuh. Sampai akhirnya Cooper lah yang menang karena hanya dirinya yang berhasil mengambil pedang yang Octavia jatuhkan. Begitulah asal-muasal Octavia menjadi Red Queen. Perkelahian gladiator terjadi setiap hari karena setiap orang yang melakukan kesalahan mereka akan ditempatkan di arena. 6 tahun berlalu, siapa sangka Cooper yang tadi menjadi peserta di arena gladiator sekarang menjadi salah satu tangan kanan Octavia yang tidak pernah jauh dari buntutnya. Dan ya, tanpa disangka-sangka, Ken pun menjadi salah satu peserta di arena yang harus memperjuangkan kebebasannya. Kira-kira kenapa alasannya ya guys? Dan Red bersambung. Scene menyorot lagi Clark dan Maddie. Bermodalkan perangkap beruang, mereka berhasil menjebak salah satu anak buah Diyoza untuk memancing Diyoza dan para anak buahnya yang lain. Akibat teriakan si anak buah pun, Diyoza dan pasukan bergegas menghampiri sumber suara. Clark dan Maddie bersembunyi di balik bukit. Rencana mereka ingin menghabisi Diyoza beserta anak buahnya. Namun Diyoza memiliki tembakan laser yang mematikan. 1 o'clock. Sehingga Clark pun harus pergi mencari tempat perlindungan untuk Maddie. Sedangkan dirinya malah tertangkap oleh McCreary. Di luar angkasa sana, Bellamy dan kawan-kawan membawa roket kapsul mereka ke kapal induk Diyoza. Karena Diyoza dan pasukannya sedang berada di bumi, Bellamy CS pun leluasa untuk masuk ke ruangan kapten. Okay, we're in alignment. On my mark. Why are we losing alignment? I lost stabilization. Berkat sistem komunikasi laser kapal yang terhubung pada radio Diyoza di bumi, mereka jadi bisa mendengar apapun yang dikatakan Diyoza dan McCreary. Tak ingin ada sesuatu berbahaya yang terjadi pada teman-temannya di bumi, Bellamy CS langsung saja mencari tempat hidrazin di kapal itu sebagai bahan bakar roket mereka. Namun, ada hal yang lebih menarik dari itu, di mana Raven berhasil meretas komputer pesawat yang isinya berupa berkas-berkas para tahanan. Yang ternyata kapal itu merupakan kapal penambang high-tylodium. Mirip dengan minyak bumi, namun high-tylodium ada di luar angkasa. Karena misi ini sangat berbahaya, para pemangku kepentingan pun menempatkan orang-orang yang bisa dibuang. Misalnya para tahanan bumi yang memiliki kejahatan berat. Berkas Diyoza pun menunjukkan bahwa ia adalah mantan teroris terkenal dengan kenekatannya yang luar biasa. Sama halnya seperti McCreary yang sama-sama kejam dan sudah banyak membunuh. Kembali pada Clark,
Dirinya yang sudah tertangkap pun berusaha tutup mulut untuk melindungi Maddie. Namun setelah lama menunggu, tiba-tiba Diyoza mendapat kabar bahwa Maddie hampir tertangkap oleh McCreary. Di sana pun Clark langsung berbicara dan mengatakan, Oke, aku akan bekerja sama asal kalian melepaskan anak itu. Kembali pada teman-teman di luar angkasa, Echo, Murphy, dan Monty secara tak sengaja menemukan ruangan hibernasi yang berisi ratusan para tahanan. Dalam ruangan hibernasi ini manusia ditempatkan di sebuah kotak yang bisa menahan organ tubuh untuk tidak bekerja, namun menjaga manusia tetap hidup sehingga orang yang masuk ke dalam sistem hibernasi itu tidak akan merasa lapar, bahkan mereka tidak akan menua sama sekali. Tapi, tanpa mereka ketahui, kedatangan mereka ke kapal induk terdeteksi oleh kru Diyoza di bumi. Sehingga Diyoza pun memerintahkan krunya untuk menghidupkan salah satu orang yang sedang berhibernasi. Dia bernama Kodiak. Kodiak pun diutus untuk menjaga keamanan di kapal. Pada saat yang sama, Raven dan Bellamy sedang menonton video yang berumur 100 tahun, di mana terjadi perselisihan antara awak kapal resmi Elegius 6 ini dengan para tahanan. Diketahui para awak kapal diperintahkan untuk membunuh semua para tahanan yang sudah bekerja keras menambang Hytylodium. Para pemangku kepentingan itu hanya menginginkan Hytylodiumnya saja yang dibawa ke bumi. Dari video, terlihat Diyoza yang begitu kejam membunuh kapten kapal dan hanya menyisakan Shaw sebagai pilot. Namun karena kerusakan di kapalnya banyak, mereka harus menunggu selama 100 tahun untuk kapalnya berfungsi lagi. Sehingga dalam kurun waktu yang lama itu, Diyoza dan yang lainnya masuk ke dalam sistem hibernasi untuk bertahan hidup tanpa harus memikirkan persediaan makanan dan menua. Dan tiba-tiba si Kodiak datang langsung menyerang Bellamy dan Raven. Berlatar belakang penjahat dan berprofesi sebagai penambang, si Kodiak pun bertubuh kekar dan sangat kuat. Bahkan saat Echo datang di waktu yang tepat dan menusukkan pedangnya pada si Kodiak, ia sama sekali tidak tumbang. Untungnya, Bellamy mencekiknya dengan kabel yang membuat si Kodiak langsung meninggal. Menyadari bahwa orang-orang tambang ini sangat berbahaya, mereka pun berniat mematikan sistem hibernasinya agar para tahanan yang berada di sana pada meninggoy. Namun Bellamy saat ini sudah berubah, ia tak ingin membunuh orang lagi. Dalam perjalanannya ke depan, Bellamy akan mengambil cara agar bisa hidup dengan tidak membunuh siapapun. Alhasil, mereka akan menjadikan para tahanan ini sebagai jaminan jika saja Diyoza di bumi menyakiti Clark dan yang lainnya. Bellamy dan kawan-kawan pun akan bergegas turun ke bumi. Namun Raven harus tetap stay karena ia harus tetap menghalangi Diyoza menghidupkan teman-temannya yang hibernasi. Dengan kata lain, Raven harus memblok kontrol kapal Diyoza di bumi dengan kapal induknya. Itu haruslah Raven karena tidak ada yang sepintar dirinya dalam urusan retas-meretas. Bellamy jelas tidak mengizinkannya karena sangat beresiko membiarkan wanita sendirian bersama 300 tahanan yang sedang berhibernasi. Terlebih lagi, pengalamannya melawan Kodiak membuat rasa kekhawatiran Bellamy meningkat. Tak ingin Bellamy merasa khawatir, Raven pun berbohong, mengatakan bahwa ada kapsul penyelamat yang bisa membawa dirinya pulang jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bellamy pun percaya dan membiarkan Raven sendiri. Mendengar hal itu, Murphy mengajukan diri untuk menemaninya. Hanya sekedar menemani Raven agar tidak kesepian, karena si Murphy tidak pandai dalam urusan IT. Selain itu, alasan Murphy ingin menemani Raven karena ia tak ingin dekat-dekat dengan Emory, yang tampaknya hubungan mereka semakin renggang. Oleh karena itu, Emory pun akan mengawali debutnya sebagai pilot. Initiate roll maneuver. Firing the cold gas thrusters. Tak butuh waktu lama untuk sampai di bumi menggunakan roket. Emory berhasil membuktikan perjuangannya. Selama 6 tahun dia belajar menjadi pilot tidaklah sia-sia. Ia berhasil membawa teman-temannya turun ke bumi dengan selamat, tanpa benturan dan kerusakan pada roket. Sesampainya di bumi, Bellamy dan kawan-kawan langsung disambut oleh anak buah Diyoza yang sangat ingin membunuh. Kabar itu langsung sampai ke Diyoza yang membuat Clark dalam bahaya karena Diyoza menganggap Clark berbohong bahwa hanya terdapat 2 orang di lembah ini. Clark pun langsung dipakaikan kalung listrik untuk disiksa.
Pada saat yang sama pula, Bellamy dan kawan-kawan diselamatkan oleh Maddie yang langsung mengenali siapa kelima orang itu. Ia bahkan langsung hafal dengan wajah Bellamy. Berkat Maddie dan Bellamy, Clark pun terselamatkan. Bellamy menukar nyawa para tahanan yang berhibernasi dengan nyawa Clark. That's how many of your people are gonna die. You one good reason not to kill you where you stand. Just wanna talk. The 100 bersambung.